Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 7 akan mempresentasikan mengenai peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Anggota kelompok kami terdiri dari presensi 26, 27, 28, 29, dan juga presensi 30. Yang pertama yang akan kita bahas adalah peran KPK di tingkat kabupaten atau kota. Peran KPK ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan instansi berwenang, memonitoring penyelenggaraan pemerintah, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang, dan juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di tingkat kabupaten atau kota. Untuk yang selanjutnya adalah peran KPK di tingkat provinsi. Peran KPK di tingkat provinsi ini sama pentingnya dengan peran KPK di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten atau kota, yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada pasal 19 ayat 1, yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia, dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, untuk ayat kedua yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi, sejalan dengan ketentuan yuridis yang dimaksud penulis hendak mengangkat isu hukum atau legal isu terkait dengan gagasan politik hukum pembentukan KPK di daerah, guna mensinergiskan serta optimalisasi strategi pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah untuk peran KPK di tingkat nasional. Terdapat 2 peran. Yang pertama yaitu melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan juga berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam dilaksanakan tugasnya dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Yang kedua adalah penjelasan undang-undang tersebut terdapat pada trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan juga efisien. Yang selanjutnya adalah strategi pencegahan korupsi yang dapat dibagi menjadi 3 strategi, yaitu jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek ini, diharapkan KPK mampu untuk memberikan manfaat atau pengaruh dalam pencegahan dan juga pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah strategi jangka menengah yang secara sistematis mampu mencegah terjadinya TPK, perbaikan sistem administrasi dan juga manajemen penyelenggaraan negara. Dan yang terakhir adalah strategi jangka panjang yang diharapkan mampu mengubah budaya anti korupsi dan persepsi masyarakat terhadap korupsi. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini adalah KPK memiliki peran yang sama, baik di tingkat kabupaten atau kota, di tingkat provinsi atau daerah, dan juga di tingkat nasional. Namun, KPK juga memiliki cabang-cabang yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan adanya indikasi korupsi di sekitar lingkungan mereka. Mengingat bahwa KPK mencapai ribuan surat yang masuk dari masyarakat setiap tahunnya. Dengan begitu, harapan jangka panjangnya sebagai lembaga yang berperan mencegah sekaligus menindak dapat tercapai. Untuk contoh soal, saya akan bacakan 2 contoh soal saja. Yang pertama yaitu peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk A. Mahkamah Konstitusi, B. Peradilan Umum, C. Lembaga Swadaya Masyarakat, D. Peradilan Agama, E. Lembaga Peradilan. Jawaban yang benar adalah C. Lembaga Swadaya Masyarakat. Untuk soal kedua, undang-undang yang mengatur tentang pembentukan KPK adalah A. UU Nomor 12 Tahun 2005, B. UU Nomor 30 Tahun 2002, C. UU Nomor 10 Tahun 2004, D. UU Nomor 23 Tahun 2004, E. UU Nomor 10 Tahun 2002. Untuk jawaban yang benar adalah B. UU Nomor 30 Tahun 2002. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh soal yang dapat kalian lihat di PowerPoint kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.